Baik, salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih dapat bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari dan kita renungkan pada hari ini dari Kejadian pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, di bawah satu judul perikop Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 ayat 4 sampai ayat kelima, di bawah satu judul perikop Kain dan Habel. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Sedemikian jawab bacaan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih telah menyertai kami sepanjang hari yang kami lalui hingga saat ini Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Kejadian pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang kelima, di bawah satu tema yang akan saya berikan adalah persembahan karena iman ya. Persembahan karena iman. Kalau kita berbicara persembahan itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan orang-orang perjanjian lama, namun ini juga dilanjutkan di dalam kehidupan orang-orang percaya pada masa perjanjian baru. Dan persembahan itu adalah sebagai bukti bahwa Allah itu berotoritas penuh di dalam kehidupan setiap orang. Jadi pada saat orang memberikan persembahan, itu bukan sebagai tabungan atau sebagai cara seseorang memberikan investasi kepada Allah, tetapi persembahan itu diberikan oleh manusia sebagai rasa syukurnya, sekaligus juga sebagai bukti bahwa Allah itu benar-benar berdaulat dalam kehidupan manusia itu. Dan persembahan juga harus diberikan berdasarkan hati yang tulus dan juga berdasarkan hasrat atau hausnya seseorang akan setiap berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, dalam konteks ini kita melihat ada dua tokoh yang akan menjadi titik fokus kita, yang akan menjadi bahan sorotan kita. Nah, tokoh yang pertama adalah Kain dan tokoh yang kedua adalah Habel ya. Kedua tokoh ini di dalam Kejadian pasal 4 mencatat mereka sama-sama memberikan persembahan ya. Tetapi ada perbedaan atau ada gaya persembahan yang berbeda. Di dalam ayat yang keempat, Habel, dalam ayat yang ketiga, beberapa waktu kemudian Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahannya. Di dalam ayat keempat, saya membaca TB2 ya. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tetapi di dalam ayat yang ketiga dan di ayat yang keempat ini, dua orang ini sama-sama memberikan persembahan. Namun kita perhatikan di dalam ayat yang keempat, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam ayat yang keempat dikatakan Tuhan mengindahkan Habel. Jadi pribadinya dahulu yang Tuhan terima, baru apa yang dia berikan kepada Allah itu berkenan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Apakah apa alasan persembahan Habel itu diterima dan Kain serta persembahannya tidak diterima? Ternyata Alkitab dalam kitab Kejadian memperjelas di dalam teks ini bahwa bukan berbicara tentang apa yang mereka bawa semata, tetapi atau apa yang mereka miliki dalam hidupnya, tetapi iman mereka lah yang membawa persembahan itu dan diri mereka berkenan di hadapan Allah. Habel dan kurban persembahannya dalam teks ini, nama orang itu terlebih dahulu diindahkan, baru apa yang dia berikan itu berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, di situ dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian bahwa ia benar karena Allah berkenan pada persembahannya itu. Di dalam ayat Ibrani 11 ayat 4 mengkonfirmasi karena iman. Jadi iman Habel itu menuntun Habel untuk hidup berkenan kepada Allah dan menuntun Habel juga untuk memberikan yang sulung. Di dalam teks perjanjian lama memaknai kalimat yang sulung itu ada dua makna penting. Yang pertama yang terbaik, lalu yang kedua yang pertama dari hasil pekerjaan dia gitu ya.
Nah, istilahnya ada seseorang yang bekerja lalu dia memperoleh gaji, dan gaji yang pertama dia miliki itu dia berikan kepada Tuhan, atau konotasi yang kedua adalah yang terbaik, yang sulung itu ya, yang dari ada dalam dirinya, dari dalam pekerjaannya dia berikan untuk Tuhan. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang benar-benar beriman ya. Orang yang sudah beriman kepada Allah, orang yang sudah mau mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan atau menjadikan Tuhan Allah itu sebagai prioritas dalam kehidupan dia, apapun yang ada dalam dirinya dia akan mendedikasikannya untuk Tuhan. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang beriman ya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang mau mendedikasikan yang terbaik dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, jangan terjebak dalam hal persembahan ini ya. Kain juga memberikan persembahan gitu. Tetapi kenapa? Karena Kain tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Allah ya. Ada orang yang memberikan persembahan, tapi dia bukan memberikan persembahan itu karena dia mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya supaya terlihat wow gitu. Tetapi ada orang yang memberikan persembahan karena dia bertumbuh melalui firman Tuhan itu. Nah, ini ada dua hal yang harus kita bedakan. Orang yang memberikan persembahan bukan karena melalui kebenaran firman Tuhan, tetapi ada juga orang yang memberikan persembahan karena dia bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi persembahan Habel diterima oleh Allah adalah karena iman Habel, namun persembahan Kain ditolak oleh Allah juga karena Kain tidak memiliki iman yang benar terhadap Allah. Ayat yang kelima secara jelas, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkan. Nama orangnya terlebih dahulu tidak diindahkan, baru apa yang dia berikan juga tidak diperkenankan kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, persembahan itu bukan hanya berbicara tentang seberapa besar yang kita berikan, tetapi persembahan itu berbicara tentang yang terbaik yang kita berikan kepada Allah di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar berbicara tentang nominal, tetapi berbicara tentang yang terbaik yang ada dalam hidup kita. Ini adalah bukti bahwa setiap orang beriman itu mau memberikan yang terbaik kepada Allah di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan iman kita kepada Allah, melalui iman kita kepada Allah, kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, saya mengutip pernyataan dari Paul Washer. Paul Washer, dia berkata, di dunia ini setiap manusia itu dikenal dari apa yang dia miliki. Namun berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen itu dikenal bukan dari apa yang dia miliki, tetapi dari apa yang kita miliki, melainkan dari siapa yang memiliki kita. Artinya seorang Kristen itu dikenal bukan dari apa yang dia miliki, tetapi dikenal daripada siapa yang memiliki kita. Kita milik Allah, dan kepemilikan kita adalah hak istimewa terbesar dalam kehidupan sepanjang dunia ini. Kita dimiliki Allah, dan kita adalah harta yang paling terindah dalam Allah. Dan tentunya orang-orang yang bertumbuh di dalam Allah adalah orang yang mau memberikan yang terbaik. Puji nama Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ingin mendukung pelayanan kita yang ada di Medan Semencirim, dapat membantu kita dalam memberikan persembahan kepada nomor rekening yang sudah saya tampilkan di bawah, yaitu Gereja Kristen Injil Indonesia, di mana Gereja Kristen Injil Indonesia Jemaat Muara Aman dan Misi Rahmat sudah bersedia membantu untuk perintisan Gereja Kristen Injil Indonesia di daerah Medan Sunggal Semencirim. Dan biarlah kiranya setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan itu juga untuk kemuliaan Allah dan untuk menolong pelayanan ini semakin bertumbuh dan memperluas kerajaan Allah. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.